Nurul silahkan masuk. Oke Pak, terima kasih. Izin live Bapak. Kamu silakan. Oke. Berarti ini sudah bisa dimulai Pak Nggih? Bu, sudah mulai. Kita mulai. Bu Nurul suaranya nggak kedengeran. Ya, silakan direkam. Sudah. Nggih. Bu Nurul suaranya nggak Berdua kedengeran. sudah saya rekam, Bu. Nggih. Bertiga Suaranya Bu Nurul sudah nggak ada. Ya. Tidak perlu, Pak. Pak Gianto sudah saya rekam, Pak Gianto. Suaranya jenengan buka. Orang no suaranya. Ya. PPT berberapa gitu, Pak Gianto? Sudah bisa dimulai nggih Bapak untuk berdua. PPT sudah saya kirim, Pak Gianto. Saya kirim di ruang chat. Ya. Kok iso full kenapa Bu ya wallpaperku? Enggak. Kenapa? Malah rene. Kok malah rene iki? Yang tulis. Dalam lah Bu. Ayo Bu. Nggih pun monggo dimulai nggih Bu Sulis nggih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dan Bapak. Selamat siang Bu Sulis. Selamat siang Bu. Baik, saya di sini dari kelompok 2 bersama Bu Sulis. Kita dari kelas 214. Dan di sini kita akan mempraktekkan modul 2.3 yaitu tentang coaching. Tujuan pembelajaran coaching yaitu CGP dapat membentuk komunitas praktisi dengan sesama CGP yang lain, yaitu salah satunya saya dan Bu Sulis, untuk berlatih melakukan praktik percakapan coaching dan dengan alur tirta. Coaching itu sendiri apa? Coaching adalah salah satu cara untuk mengoptimalkan potensi coach melalui proses diskusi, di mana hubungan antara coach dan coachee adalah mitra. Alur percakapan tirta. Alur percakapan tirta yaitu ada 4. Yang pertama yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Baik, itu tadi sedikit terkait tentang coaching ya yang akan saya presentasikan dengan Bu Sulis. Di sini perkenalkan saya Nurul Samawati Agustia dari SDN Binangun 3 dan rekan saya yaitu Bu Sulis dari SDN Mujaran 2. Di sini saya sebagai coachee dan Bu Sulistiana sebagai coach. Monggo bisa dimulai langsung nggih Bu Sulis. Oke Bu. Assalamualaikum Bu Nurul. Waalaikumsalam Bu Sulis. Selamat sore Bu Nurul. Selamat sore juga Bu Sulis. Terima kasih ya Bu Nurul pada sore hari ini sudah meluangkan waktu untuk kita berbincang-bincang. Iya Bu Sulis. Bagaimana Bu Nurul kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar saya hari ini baik.
Gimana juga dengan kabar Bu Sulis untuk hari ini? Alhamdulillah saya sehat, Bu. Bu Nurus, hari ini kita akan melakukan perbincangan. Bu Nurus mau ngomongin apa ya tentang perbincangan kita pada sore hari ini? Oh iya, terkait yang kemarin yang sudah pernah itu ya Bu, saya cat kemarin, saya di sini ingin membahas terkait murid saya Bu Sulis. Murid saya yang masih sering menangis ketika diantar ibunya berangkat ke sekolah. Namun ketika ditinggal pulang, dia menangis di dalam kelas dan nggak mau ditinggalkan oleh ibunya. Seperti itu, Bu Sulis. Oh, jadi begini ya, Bu. Bu Nurus ada permasalahan bahwa murid Bu Nurus itu masih menangis ketika diantar sekolah dan mau ditinggal itu muridnya menangis. Dan dalam perbincangan ini Bu Nurus ingin bagaimana caranya anak itu agar tidak menangis dan anak itu bisa menjadi anak yang mandiri, nggih, Bu. Ya, Bu, seperti itu. Saya ingin berbincang-bincang, bercerita dengan Bu Sulis. Saya ingin solusi atau pemecahan masalah agar anak didik saya ini tidak menangis dan mau ditinggal ibunya ketika pulang sekolah, pulang pembelajaran seperti teman-temannya yang lain, Bu. Nah, berarti dari perbincangan ini Bu Nurus yang ingin Bu Nurus hasilkan apa, Bu, tadi? Saya ingin mendapatkan solusi bahwa anak itu bisa menjadi anak yang mandiri seperti itu, Bu Sulis. Oh, baik. Jadi jenengan ingin di akhir perbincangan kita hari ini mendapat solusi bagaimana supaya anak didik Bu Nurus tadi tidak menangis dan menjadi anak yang mandiri, Bu. Nggih. Iya, Bu, betul sekali. Saya menginginkan siswa yang mandiri seperti teman-temannya yang lain. Saya sendiri juga berpikir mungkin kenapa ya dengan anak yang satu ini kok beda dari anak yang lain. Seperti itu, Bu. Nah, Bu Nurus, saya ingin tanya sedikit pada Bu Nurus nih. Menurut Bu Nurus, anak yang dikatakan mandiri itu anak yang bagaimana, Bu? Menurut panjenengan? Oh, begini Bu Sulis, menurut saya anak yang mandiri di usia murid saya tersebut yaitu anak yang sudah tidak bergantung pada orang lain. Tentunya tadi sesuai yang saya bicarakan bahwa anak itu kan nggak mau ditinggal. Dia Ya, ingin tetap ditemani sama ibunya. Ketika ibunya pulang, dia menangis. Nah, dia agar tidak bergantung seperti itu, Bu. ya baik. Jadi menurut Bu Nurus, anak yang mandiri itu anak yang tidak menangis, tidak bergantung sama ibunya ataupun dengan orang lain. Begitu, Bu. Nggih, Bu Sulis. Menurut Bu Nurus, indikator seorang anak mandiri atau ciri dari anak mandiri itu yang bagaimana, Bu? Kalau menurut saya sendiri yaitu indikator terkait anak itu misal ya, contoh kecil ya Bu Sulis ya. Ya, Bu. Dia berani di kelas tanpa ditemani orang tua dan tidak menangis di dalam kelas. Itu salah satu contoh kecil seperti itu, Bu. Ya, jadi indikator anak mandiri itu anak yang tidak menangis. Nah, kira-kira apa ya, Bu, yang membuat anak tersebut menangis, tidak mau ditinggal oleh orang tuanya? Setelah saya amati ya Bu, saya lihat ketika di sekolah, ketika dia diantar ibunya ke sekolah seperti teman-teman yang lain dan dia langsung ibunya pamitan salim pulang dan dia tambah menangis itu ketika saya amati hari demi hari jadi sepertinya anak tersebut masih belum nyaman begitu Bu, belum nyaman di dalam kelas,
dan dia juga belum akrab dengan teman-temannya yang lain, atau bahkan dia belum bisa beradaptasi seperti itu di kelas 2, Bu. Oh, jadi penyebab dari anak menangis tersebut, Bu nggih, Ya, anak betul. merasa belum nyaman dengan temannya dan anak, belum bisa beradaptasi dengan temannya, Bu nggih. Kira-kira hal apa yang bisa Bu Nurus lakukan agar anak tadi tidak menangis lagi, Bu? Hal yang ingin saya lakukan, yaitu sepertinya saya akan menciptakan pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan, Bu Sulis, di dalam kelas, supaya anak itu nanti tidak tergantung tadi dan tertarik di dalam kelas dengan pembelajaran yang lebih nyaman. Wah, bagus sekali ya Bu. Bu Nurus berarti berencana mau membuat kelas yang nyaman agar Ya, Bu. anak itu tidak menangis lagi, Bu nggih. Nah, dengan membuat kelas yang nyaman itu tadi kan berhubungan dengan lingkungan agar anak bisa merasa nyaman. Kalau untuk agar anak bisa akrab dengan temannya, kira-kira apa ya Bu ya yang ingin Bu Nurus lakukan? Ya, untuk anak itu supaya dia nyaman ya Bu di dalam kelas, mungkin saya akan menyeting kelas semenarik mungkin, dan saya juga akan menghias kelas-kelas itu ya, dan saya juga akan mengajak anak tersebut belajar dalam bentuk permainan yang edukatif, yang beragam, serta melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan. Lalu saya juga akan memajang hasil pembelajaran anak itu tersebut yang tadi sudah dikerjakan, misalnya ditempel di tembok kelas. Nah, dari situ mungkin dia akan lebih bangga, Bu. Lebih bangga bahwa, oh ini loh pekerjaan saya, oh ini hasil karya saya ditempel di dalam kelas saya, dan ini berarti kelas saya, dan dia juga akan merasakan seperti itu, Bu, mungkin, Bu. Wah, bagus sekali Bu ya. Berarti Bu Nurus akan menyeting kelas dengan memajang hasil karya mereka sesuai dengan minat. Itu kan berhubungan dengan lingkungan Bu. Sekarang yang panjenengan lakukan agar anak itu akrab dengan temannya. Kira-kira apa Bu nggih? Agar anak tersebut akrab dengan temannya, saya mungkin juga akan tadi membuat permainan, Bu, ya. Dalam pembelajaran, saya akan mengimplementasikan pembelajaran sosial dan emosional dengan mengintegrasikan pembelajaran maupun pencipta iklim positif dan budaya positif seperti itu, Bu Sulis. Wah, bagus sekali Bu, dan itu sangat menantang sekali. Baik Bu, saya rangkum dari percakapan tadi hal yang akan panjenengan lakukan dalam mengatasi permasalahan panjenengan. Yang pertama yaitu dengan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman. Dan yang kedua, jenengan akan mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional di kelas. Nggih Bu, betul begitu? Ya, Bu Sulis, betul. Nah, dari hal yang ingin Ibu lakukan itu tadi, menurut panjenengan, hal mana dulu yang akan Ibu panjenengan lakukan? Baik, Bu Sulis. Hal yang paling saya ingin lakukan tadi dari yang tadi untuk menciptakan iklim positif budaya di sekolah, yaitu saya menciptakan belajar yang menyenangkan dengan menghias kelas di dalam kelas, lalu menyediakan permainan edukatif yang beraneka ragam, melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan, lalu dengan cara apa, yaitu dengan tadi Bu, membuat papan emoji atau melakukan restitusi
Nah, di situ saya juga akan mengintegrasikan pembelajaran sosial dan emosional dalam pembelajaran saya akan mencoba menguatkan. Saya akan menguatkan kompetensi sosial emosional yang saya integrasikan dalam pembelajaran saya nanti, Bu. Seperti itu, Bu Sulis. Ya, eh, hal yang pertama ajeng jenengan lakukan kan membuat lingkungan belajar yang nyaman, gitu Bu. Iya, Bu. Ya, itu sangat bagus sekali Bu. Mungkin dalam melaksanakan, menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, apakah panjenengan itu melakukan sendiri atau dibantu siapa begitu Ibu? Untuk melaksanakan yang pembelajaran tadi ya, yang nyaman, tentu saya didukung oleh Bapak Kepala Sekolah dan teman sejawat, rekan-rekan guru sudah mendukung saya karena saya juga sering menceritakan keadaan yang ada di dalam kelas. Akhirnya mereka juga saling memberi masukan, memberikan itu informasi terusan seperti itu. Dan yang tak kalah pentingnya lagi, saya juga bekerja sama dengan orang tua siswa tersebut, Bu, supaya saya lebih akrab dan saya berkolaborasi dengan mereka semua. Ya, berarti Bu Nurus dalam menciptakan lingkungan yang nyaman, Bu Nurus akan berkolaborasi dengan Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu guru yang lain, dan wali murid, Bu Nggih. Nggih, Bu, benar. Sekarang Bu Nurus sudah mempunyai rencana. Aksi tersebut mungkin kapan Bu Nurus akan melakukan itu, Bu? Kalau monggo. Untuk melaksanakan aksi tersebut ya yang saya rencanakan. Saya dalam ini Bu, dalam minggu ini ya, saya akan ke rumah orang tuanya terlebih dahulu. Saya sekalian silaturahmi ya, karena di dalam kelas itu kan nggak hanya satu anak yang seperti itu, namanya Ardobik ya. Ya, anaknya itu cowok, Bu. Sebenarnya badannya juga tinggi, anaknya juga ganteng, bersih. Namun mungkin memang butuh itu ya, kesabaran yang lebih itu, Bu. Saya ke wali murid saya ke orang tua mereka dulu. Lalu nanti ketika ada respon baik dari orang tua Ardobik, saya akan langsung melaksanakan aksi yang saya tujukan tadi ya. Kalau itu mungkin hari Rabu seperti itu, Bu. Ya, saya sangat ikut antusias sekali Bu dengan program panjenengan. Mungkin di lain waktu kita bisa berbincang lagi masalah hasilnya Bu ya. Ya Bu, mengenai hasil dari kemudian Bu, dari hasil diskusi ini apa yang panjenengan dapatkan? Dari diskusi bersama dengan Bu Sulis hari ini, saya terutama merasakan lebih lega gitu, Bu. Okay. Karena seperti beban yang ada di benak saya, di unek-unek saya, ketika saya sampaikan kepada Bu Sulis, seperti itu, Bu Sulis memberi masukan, terus Bu Sulis mengarahkan saya, dan akhirnya saya itu ada gambaran-gambaran seperti itu, Bu. Jadi saya alhamdulillah lebih lega, lebih nyaman, dan saya akan melaksanakan aksi itu, Bu. Terima kasih, Bu. Alhamdulillah Bu nggih, kalau begitu dalam perbincangan ini Bu Nurus sudah menemukan solusi atas permasalahan yang Ibu hadapi. Karena waktu mungkin bisa kita lanjut di hari yang lain Bu nggih. Oh nggih Bu Sulis, terima kasih ya Bu Sulis sudah meluangkan waktunya untuk berbagi dengan saya. Ya, sama-sama Bu. Saya izin undur diri nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi adalah perbincangan saya dengan Bu Sulis antara coach dengan coachee. Dan sekarang selanjutnya kita akan bergantian dengan Bu Sulis. Ini juga masih terkait tentang itu ya,
modul 2.3 tentang coaching atau tindakan perminta dengan klien. Nah, di sini sekarang gantian. Kalau tadi saya sebagai coach dan Bu Suli sebagai coach, untuk saat ini gantian Bu Suli sebagai coach dan saya sendiri sebagai coach. Baik, seperti itu nggih, Bu Sulis. Monggo Ibu. Bisa langsung kita lakukan ya, Bu Sulis. Siap. Kita laksanakan. Langsung saja nggih, Bu Sulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Sulis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Nurus. Bu Nurus, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabar saya hari ini luar biasa. Gimana dengan kabarnya Bu Sulis hari ini? Agak kurang baik, Bu. Ini saya ingin berbincang-bincang sama Bu Nurus. Apakah ada waktu, Bu, buat saya untuk berbincang-bincang sama panjenengan? Oh, begitu. Tentu saya sangat senang Bu Sulis dan saya ada waktu untuk panjenengan. Saya senang sekali bisa berbagi dengan Bu Sulis. Kalau boleh saya tahu, kira-kira Bu Sulis akan berbincang terkait apa ya? Iya Bu, ini permasalahan dalam pembelajaran saya Bu. Dalam pembelajaran di kelas saya itu Bu, ada beberapa anak didik saya atau murid saya itu ada yang belum bisa membaca Bu. Itu yang ingin saya diskusikan dengan Ibu Nurus. Oh, seperti itu. Di dalam kelas panjenengan nggih, Bu? Nggih Bu, betul sekali. Kalau boleh saya tahu ya Bu Sulis, kira-kira permasalahan yang Bu Sulis hadapi itu dengan muridnya itu seperti apa Bu tadi? Bahwa dalam pembelajaran di kelas saya itu ada beberapa murid saya belum lancar membaca Bu. Begitu Bu. Begitu. Belum. Jadi di kelas Bu Sulis ada siswa ya yang belum lancar membaca. Mungkin kira-kira berapa persen Bu siswa yang belum bisa membaca? Ini 3 anak lah Bu. Oh, seperti itu. Kalau boleh saya tahu ya Bu Sulis, kira-kira penyebab dari murid Ibu untuk susah membaca itu apa ya Bu? Dapat jenengan simpulkan kenapa kira-kira murid panjenengan kok susah untuk membaca yang 3 anak itu? Iya Bu, kemarin saya sudah tanya kepada mereka. Yang pertama itu murid saya ini kalau di rumah itu Bu, nggak mau belajar, tidak mau membuka bukunya. Jadi dia hanya membuka buku pada saat sekolah saja, begitu Bu. Dan yang kedua, karena saya tanya lagi itu karena ibunya itu nggak sempat menemani mereka untuk belajar Bu. Oh, seperti itu nggih Bu. Berarti muridnya Bu Sulis tadi nggak mau membuka buku ketika di rumah. Dia nggak mau belajar. Kurang suportif orang tua juga mungkin seperti itu ya Bu. Pendekatan orang tua. Mungkin orang tuanya repot atau gimana gitu ya Bu. Kira-kira faktor apa Bu yang paling memungkinkan menyebabkan hal ini bisa terjadi? Ya karena malas itu tadi Bu. Faktor yang menyebabkan anak dukungan dari orang tua itu masih kurang. Karena mungkin karena saya mengajar di desa yang dalam gitu Bu. Mungkin orang tua itu banyak yang mementingkan pekerjaan beliau daripada untuk membimbing anaknya. Oh, seperti itu ya Bu. Orang tua Bu Sulis ngajarnya di desa dan orang tua mungkin hanya ngasih sangu gitu aja Bu, nggih. Anak sudah mau berangkat itu sudah bagus sekali ya kalau di desa ya. Iya, yang penting anaknya itu sekolah gitu loh Bu. Oh iya, Bu. Iya. Bisa dimaklumi Bu.
Jadi seberapa besar harapan Bu Sulis terhadap muridnya dalam menerima pembelajaran yang Ibu sampaikan itu? Harapan saya sangat besar, Bu. Saya ingin semua murid saya itu bisa membaca. Mengapa? Agar bisa mengikuti pembelajaran yang kita lakukan setiap hari agar mereka itu tidak tertinggal dengan temannya. Begitu, Bu. Oh, iya, Bu. Paling tidak memberikan respon yang baik dan positif begitu ya, Bu Sulis, supaya teman-teman bisa mengikuti teman-teman yang lainnya. Ya, betul, Terhadap Bu. pembelajaran yang Bu Sulis berikan ya. Baik, Ibu, setelah Ibu mengetahui dari permasalahan ini ya, kira-kira langkah Bu Sulis untuk mengatasinya itu bagaimana? Saya mempunyai rencana, Bu. Saya yang pertama itu akan meluangkan waktu, memberi waktu kepada murid saya yang belum, terutama yang belum bisa membaca, Bu. Tapi tidak mengganggu dengan teman yang lainnya. Saya akan meluangkan waktu setengah jam dari pulang sekolah, Bu. Selain itu saya juga membiasakan anak-anak untuk membaca di perpus pada saat jam pelajaran. Dan yang ketiga saya akan berkomunikasi dengan wali murid untuk menyampaikan perkembangan putra beliau. Begitu, Bu. Oh, begitu nggih, Bu Sulis. Yeah. Sangat bagus sekali. Saya sangat antusias dengan rencana yang ingin Bu Sulis laksanakan demi pencapaian siswa tadi supaya tidak ketinggalan dengan temannya untuk bisa membaca ya. Tadi Bu Sulis akan yang pertama ya, tadi Bu Sulis akan memberikan waktu luang ya, waktu luang ketika jam istirahat mungkin atau ketika pulang sekolah ya, siswa tersebut jenengan sendirikan seperti itu, Bu ya, langsung jenengan beri pembelajaran sendiri dan Bu Sulis juga berkolaborasi dengan orang tua siswa gitu. Lalu kira-kira kapan Ibu itu akan jenengan lakukan bimbingan tersebut? Saya akan melakukan pembimbingan ini mulai dari hari Jumat, Bu, karena hari Jumat nanti kita ada kelas ekstra. Selain di ekstra, saya juga akan membimbing pada saat jam pulang sekolah tadi, Bu. Ya, Bu Sulis itu sangat bagus sekali ya. Usaha Bu Sulis itu saya sangat menghargai dan saya sangat setuju, saya mendukung dengan apa yang Bu Sulis tadi berikan untuk kebaikan anak didik kita. Terus begini Bu Sulis, saya ingin bertanya kepada Bu Sulis. Kemudian kira-kira apa Bu Sulis? Komitmen terkait rencana penyelesaian masalah ini yang ingin jenengan terapkan? Saya akan menerapkan pembelajaran ini secara kontinu, Bu, terus-menerus dan konsisten sampai anak bisa membaca. Sampai anak itu bisa membaca ya, Bu. Mulai dari hari tadi, hari Jumat, dan itu bergiliran seperti itu, Bu, atau gimana? Ya, Untuk jenengan saya dalam 1 minggu akan memberi waktu 4 hari, Bu. Jadi sepulang sekolah selama 4 hari itu ada waktu untuk membimbing. Itu yang sepulang sekolah, Bu. Mungkin yang pada jam saat istirahat itu setiap hari, Bu. Oh, seperti itu. Tadi Bu Sulis telah menguraikan terkait komitmen yang Bu Sulis sampaikan. Di sini ya, Bu, kira-kira siapa saja yang dapat Bu Sulis ajak untuk meningkatkan komitmen itu tersendiri, kira-kira rekan siapa saja, Bu Sulis? Yang pertama, Bapak Kepala Sekolah, Bu, dan Bapak Ibu Guru yang lain, dan saya juga akan berkolaborasi, berkomunikasi dengan orang tua wali murid tersebut, Ibu.
Baik, Bu. Itu sangat bagus ya, yang saling berkolaborasi antara wali murid, kepala sekolah, dan guru. Begitu nggih, Bu Sulis. Nggih. Kemudian bagaimana Bu Sulis tindak lanjut yang akan Bu Sulis lakukan untuk kedepannya? Serta tujuan dari Bu Sulis yang Bu Sulis lakukan ini, itu bagaimana? Sebagai tindak lanjut Bu nggih, saya akan menjalin komunikasi dengan wali murid Bu, dan akan menjaga komitmen ini agar secara bersama-sama kita memberikan bimbingan kepada anak didik kita. Oh, seperti itu nggih, Nggih Bu Bu. Sulis. Oh, nggih. Ya, kalau menurut saya itu komitmen yang Bu Sulis lakukan itu sudah sangat bagus sekali ya, Bu Sulis. Terus di sini yang ingin saya tanyakan tadi tujuan Bu Sulis. Iya. Kira-kira Bu Sulis dengan mengadakan seperti ini terus memanggil mengajak kolaborasi antara wali murid dengan kepala sekolah, dengan rekan sejawat, dengan guru. Lah, itu tujuannya siswa itu supaya bagaimana gitu loh, Bu. Tujuan saya Bu nggih, saya bisa menyelesaikan persoalan saya ini, kemudian anak didik saya itu bisa membaca semua, sehingga dalam menerima pembelajaran mereka itu lebih mudah dan dia tidak ketinggalan dengan teman yang lainnya. Begitu Bu Nurus. Oh, seperti itu. Oh, mungkin untuk kelas Bu Sulis ada berapa siswa ya di dalam kelas? Kelas saya ada 24 siswa Bu. Oh, begitu. Tadi Bu Sulis sudah menyebutkan tujuan, sudah Bu Sulis jelaskan, identifikasi juga sudah Bu Sulis jelaskan, ya kan? Terus rencana aksi, tadi Bu Sulis sudah merencanakan kan mau ke rumah orang tuanya ya, tadi menemui wali murid dengan rekan sejawat, dengan kepala sekolah, itu sudah masuk di dalam rencana aksi yang telah Bu Sulis rencanakan. Untuk tanggung jawab ya Bu Sulis, kira-kira tanggung jawab yang Bu Sulis berikan itu dalam bentuk hal apa? Coba tolong Bu Sulis jelaskan. Tanggung jawab saya saya akan selalu membimbing Bu, membimbing sampai anak ini bisa membaca. Dan saya akan menerus melakukan proses membaca pada jam-jam yang tambahan membaca pada jam-jam yang kosong Ibu. Halo Bu Sulis. Halo Bu. Oh nggih. Mohon maaf Bu, terpental sinyal saya tadi. Nggih, enggak apa-apa Bu. Ya, tadi sudah dijelaskan semua ya dari tujuan sudah dijelaskan Bu Sulis dengan jelas, identifikasi juga sudah jelas, rencana aksi Nggih Bu, sudah semua. Iya. Halo Bu Sulis. Halo Bu. Oh nggih, sinyal saya ya mungkin. Baik Bu Sulis, dari perbincangan kita saat ini tadi ya, setelah Bu Sulis berbincang-bincang dengan saya, mendengar dengan suara saya Bu Sulis? Terdengar? Dengar Bu, dengar. Dari perbincangan kita saat ini, kira-kira apa yang Ibu rasakan? Alhamdulillah saya merasa lega Bu karena saya sudah mendapat solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Saya mengucapkan banyak terima kasih Bu nggih. Bu Nurus sudah meluangkan waktu untuk saya. Ya Bu, sama-sama. Alhamdulillah bila dirasa Bu Sulis
lebih lega, kita sharing bersama, jangan sungkan-sungkan ya Bu ketika mau sharing bersama. Dan Bu Sulis sangat luar biasa. Bu Sulis sangat luar biasa untuk mendidik anak-anak putra-putri kita ya sebagai penerus bangsa. Lebih semangat lagi ya Bu untuk membimbing anak didik. Nggih Bu, semangat. Ya, siap, semangat. Kira-kira Bu Sulis ada hal lain yang ingin Bu Sulis sampaikan? Saya kira cukup itu dulu Bu untuk hari ini nggih. Oh, seperti itu, nggih. Berarti itu ya Bu, untuk aksi itu akan langsung Bu Sulis laksanakan ya? Iya Bu, betul. Ini masih ada waktu tersisa ya Bu, berapa menit ini? 10. Berarti masih ada waktu 6 menit lagi ya Bu Sulis. Demikian tadi adalah praktek dari kelompok kami, kelompok 2. Kelompok kami yang mempraktekkan tentang coaching, pembelajaran modul 2.3 ya Bu Sulis ya. Nggih Bu. Ya, mungkin ada yang disampaikan dari Bu Sulis? Masih ada waktu 6 menit. Saya rasa cukup untuk hari ini. Atau mungkin ada ice breaking atau gimana supaya lebih semangat lagi Bu Sulis untuk kedepannya pembelajaran kita? Saya tetap semangat Bu. Oh gitu ya. Ya, kita sama-sama semangat Bu Sulis, sama-sama menjalankan amanah ya yang telah diberikan pada kita. Ini adalah salah satu profesi yang tak semua orang bisa, ya seperti itu ya. Kita patut kita syukuri ya Bu Sulis ya. Betul sekali Bu. Ya Bu Sulis. Masih ada waktu 5 menit Bu Sulis. Mungkin dari sekian tadi yang telah Bu Sulis sampaikan. Kira-kira refleksi untuk hari ini apa Bu Sulis? Ya, refleksi ya alhamdulillah Bu. Saya senang, saya lega karena sudah mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Ya, seperti itu ya. Untuk permasalahan-permasalahan yang dihadapi memang di sekolah kita masing-masing kan berbeda-beda ya Bu Sulis ya. Iya Bu. Kalau di sekolah Bu Sulis itu siswanya bisa sampai berapa Bu Sulis? Kalau di sekolah saya yang baru itu banyak Bu. Ada yang satu kelas itu 30 anak. Oh banyak, itu dibuat 2 kelas gitu ya Bu? Enggak, Atau satu gimana? kelas Bu. 31 kelas, 1 Iya, guru. satu guru. Oh, harus lebih ekstra ya itu untuk gurunya itu. Ekstra Bu. Lebih ekstra. Jenengan juga pernah megang dalam satu kelas 30 siswa Bu? Sudah pernah? Pernah Bu. Kelas 1 31 siswa. Wah, keren Bu Sulis, luar biasa. Untuk kelas 1 ya, kalau menurut saya sendiri kan juga pernah mengalami itu ya, mengajar di kelas 1. Karena kelas 1 dia kan dari TK ya Bu, otomatis itu mulai kita itu dari awal lagi seperti itu. Ada yang bahkan belum hafal abjad juga ada kalau di sekolah saya. Nah, itu kan penuh dengan tenaga ekstra ya Bu Sulis. Namun Bu Sulis bisa memegang dengan 30 anak ya di kelas 1. Sungguh luar biasa Bu Saya Sulis. itu belum pernah memegang kelas tinggi Bu. Saya mulai awal mengajar kelas 1 terus. Baru 1,5 tahun ini mengajar kelas 3. Karena untuk guru kelas 1 itu banyak yang enggak mau. Jadi yang ketiban campur ya saya. Jenengan ya. Oh, berarti Bu juga termasuk yang pilihan dari kepala sekolah. Jenengan yang dipilih menjadi guru kelas 1 itu artinya Bu Sulis orangnya juga sabar ya. Sabar. Mohon Bu.
Iya. Iya, sabar. Berarti Bu Sulis orangnya sabar. Telaten ya, Bu ya. Tetap semangat, Bu, untuk mencerdaskan anak bangsa ya, anak didik Semangat. kita. Ya, Bu Sulis mungkin ada yang mau ditanyakan. Enggak, Bu, sudah. Bu, ini ditutup atau baru kita Ini berbincang lagi atau nanti gimana? untuk di pukul 15.10 kita nanti pindah di bor selanjutnya, Bu. Ini masih 2 menit. 2 menit. Mungkin ada yang jenengan tanyakan terkait sekolah saya atau gimana, monggo. Bu Sulis selain memegang itu ya, saya mau tanya. Selain memegang kelas, apakah Bu Sulis juga memegang untuk dapodik misal atau bos itu? Kebetulan saya kan di sekolahan baru, Bu. Jadi saya ya guru kelas. Saya baru pindah sekolah, Bu. Saya memegang ekstra pramuka dan saya punya program anak gemar membaca, Bu. Jadi saya mempunyai sebuah program dan Bapak Ibu guru yang lain sudah ikut berpartisipasi agar anak itu lebih gemar membaca, gitu, Bu. Literasi Itu, ya, Bu. Iya. Ya, itu salah satu program yang saya adakan. Sementara ini karena saya di sekolahan baru, jadi saya masih menyesuaikan diri, Bu. Oh, masih adaptasi. Iya, itu sangat bagus sekali. Berarti untuk tadi program-program yang Bu Sulis berikan, karena Bu Sulis tadi katanya di sekolah baru, itu berarti sudah langsung diterima ya, Bu? Alhamdulillah sampun, Bu, karena saya tidak hanya program tadi, tidak hanya kelas bawah, Bu. Ada di kelas 4 itu ya ada anak yang belum bisa membaca, dan itu setiap jam pulang sekolah akan diikutkan dalam program saya. Oh, baik. Luar biasa sekali, Bu Sulis. Saya sangat kagum dan berkesan dengan sekolah Bu Sulis. Ya, baik. Ini tadi presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita pindah di bor selanjutnya ya, Bu Sulis. Sampai bertemu di bor utama. Ini berarti kita langsung ke bor 1, Bu? Iya, kita pindah di bor 1, Bu Sulis. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Assalamualaikum.